Ya pemirsa, terkait dengan Piala Dunia U17 ini, Febrian Ahmad akan mengulas informasi selengkapnya mengenai peluang Indonesia lolos ke 16 besar. Silahkan Febrian. Ya Maria, nampaknya masyarakat Indonesia khususnya para penggemar bola sedang harap-harap cemas nih ya. Karena di hari ini adalah penentuan Timnas U17 Indonesia untuk bisa memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17. Garuda Muda pun sebenarnya sejauh ini belum terkalahkan meskipun seluruh pertandingan di grup awal ini sudah berakhir imbang semuanya. Lalu bagaimana kesempatan Garuda Muda lolos ke babak 16 besar? Kita akan paparkan peluang dan juga skenario-nya akan seperti apa. Di grafis yang pertama pemirsa, kami akan perlihatkan kepada Anda bagaimana pertandingan Indonesia di babak grup yang kini Indonesia sudah mengumpulkan ada sebanyak 2 poin. Dalam pertandingan pertama melawan Ekuador, Indonesia berhasil menahan imbang dengan skor 1-1. Padahal Ekuador ini disebut sebagai tim terkuat di grup A, tapi kita bisa imbang melawan Ekuador. Kemudian di pertandingan kedua, Indonesia menghadapi Panama dan hasilnya kembali imbang, yakni 1-1. Dengan hasil ada 2 imbang ini, maka Indonesia berhasil mengumpulkan 2 poin. Nah, penentuannya adalah saat Indonesia akan melawan Maroko nanti malam. Di mana kalau melihat bagaimana peluang Indonesia, kita harus optimis. Kenapa? Karena Maroko di pertandingan sebelumnya kalah melawan Ekuador. Sementara kita imbang melawan Ekuador. Artinya peluang itu masih ada. Selanjutnya kita akan melihat pemirsa bagaimana kalau kita sudah melihat Indonesia mengumpulkan 2 poin, negara-negara lainnya di grup A seperti apa. Nah, ini merupakan datanya. Kita lihat di grup A ini sangat sengit sekali, semuanya berpeluang bisa lolos menuju ke babak 16 besar. Poin terbanyak sejauh ini dikoleksi oleh Ekuador dengan 4 poin, karena dari 2 kali main, 1 kali Ekuador ini imbang saat melawan Indonesia dan 1 kali menang saat melawan bersama dengan Maroko. Sementara itu di posisi kedua ada yang memiliki 3 poin yakni Maroko. Saat melawan Ekuador, Maroko ini kalah. Namun saat melawan Panama, Maroko ini berhasil menang. Sementara itu Indonesia ada di posisi ketiga dengan 2 poin. Dan juga Panama yang hanya memiliki 1 poin saja dengan hasil pertandingan imbang pada saat melawan Indonesia dan juga kalah melawan Maroko. Seperti ini klasemen untuk saat ini pemirsa. Lalu bagaimana dengan skenario Indonesia agar bisa lolos ke babak 16 besar? Dan malam inilah penentuannya. Pokoknya Indonesia tidak boleh kalah, harus menang. Karena 2 skenario terbaik yang bisa membawa Indonesia menuju ke babak 16 besar. Yang pertama kita lihat, jika Indonesia menang melawan Maroko, maka kita akan memperoleh 3 poin dan langsung berada di posisi runner-up grup A dengan raihan 5 poin yang mengantarkan Indonesia bisa lolos ke 16 besar. Tapi kalau misalnya kita tidak menang melawan Maroko atau tidak menang seperti itu, maka skenario selanjutnya adalah Indonesia ini harus imbang. Karena kalau Indonesia imbang, maka Indonesia ini memiliki peluang yang besar untuk berada di posisi ketiga. Dengan catatan, Panama juga harus kalah nanti malam pada saat melawan Ekuador. Seperti itu. Nah, ini merupakan skenario terbaik untuk kita, tapi kalau misalnya nanti malam hasil Indonesia melawan Maroko adalah imbang, artinya kita ada di posisi ketiga dan peluang bisa lolos ke dalam babak 16 besar ini masih ada karena 4 spot 16 besar akan diisi oleh 4 tim terbaik yang berada di posisi ketiga. Kita lihat bagaimana perhitungan FIFA dalam penentuan posisi ketiga terbaik yang tentunya ini sudah diatur seperti itu. Yang pertama tentunya ini dari poin grup yang sudah dikumpulkan. Nah, kita sudah memiliki 2 poin dan akan bertambah dari hasil nanti malam. Tapi kalau ternyata dalam satu grup ada poin yang sama, maka posisi ketiga itu akan dipilih pemirsa berdasarkan dengan selisih gol saat keduanya bertanding di babak grup. Yang ketiga, FIFA akan juga menghitung jumlah gol dari masing-masing grup ataupun masing-masing tim di grup yang ada di posisi ketiga. Yang mana golnya yang lebih banyak lah yang tentunya akan lebih berpeluang untuk bisa masuk ke dalam babak 16 besar. Kalau hasilnya ternyata ketiganya ini posisi ketiga terbaik ini masih lebih daripada 4 tim, sementara kuotanya masih hanya ada 4 tim, maka FIFA akan menghitung lagi dengan poin fair play. Nah, tim dengan pelanggaran kartu kuning dan juga kartu merah terbanyak akan gugur untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Tapi kalau misalnya poin-poin ini mulai dari jumlah poin, kemudian selisih gol, jumlah gol, sampai dengan poin fair play, ternyata masing-masing tim di posisi ketiga ini masih imbang hasilnya, maka mau tidak mau opsi terakhir yang akan dilakukan FIFA adalah melakukan pengundian. Dan hasil undiannya akan menentukan siapa yang akan lolos ke babak 16 besar melalui jalur terbaik di posisi ketiga.
Kalau Indonesia yang sudah harap-harap cemas untuk bisa lolos ke babak 16 besar, tapi sebenarnya sudah ada beberapa negara yang memastikan dirinya bisa lolos ke babak 16 besar karena poinnya di grup sudah tinggi dan juga tidak terkejar. Prancis dengan pertandingan tak terkalahkan sudah mengumpulkan sebanyak 6 poin menjadi posisi tertinggi di grup E. Sementara untuk Amerika Serikat yang juga berada di grup E bersama dengan Prancis juga dipastikan lolos karena dalam 2 pertandingan Amerika Serikat pun akhirnya 2 kali menang. Akhirnya 2 tim di grup E ini dipastikan akan lolos ke babak 16 besar. Kemudian Jerman juga yang sudah mencapai posisi tertinggi di grup F juga sudah dipastikan lolos di babak 16 besar. Disusul dengan 3 grup lainnya atau 3 tim lainnya yakni Spanyol, Inggris dan juga Senegal yang mana semuanya sudah berhasil mengumpulkan 6 poin di babak grup dan juga dipastikan perolehan poinnya akan tetap tinggi ataupun on top dan tidak terkejar lagi. Tinggal menunggu saja untuk Spanyol, Inggris dan juga Senegal apakah mereka akan lolos ke babak 16 besar sebagai juara di grup atau menjadi runner up. Namun dipastikan 6 negara inilah yang akan mengisi 6 slot pertama di babak 16 besar. Nah itu dia pemaparan kita soal peluang bagaimana timnas Garuda Muda Indonesia yang tentunya masih terbuka lebar untuk bisa lolos Piala Dunia U17 di babak 16 besar. Tentunya sebagai warga negara Indonesia, ayo kita dukung Garuda Muda dalam pertandingan nanti malam dan harus menang, harus memberikan support yang terbaik untuk Garuda Muda di Piala Dunia U17 di tahun ini. Demikian pemaparan saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.